Kita menamakan kegiatan atau program ini adalah transformasi reformasi birokrasi Polri. Jadi semuanya memang kita memikirkan bagaimana agar selalu ada kebaikan, perbaikan, dan peningkatan kualitas polisi di dalam pemolisiannya. Konteks ini kaitan dengan transformasi adalah bisa dikatakan sebagai upaya untuk berani belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik. Pada konteks ini tentu akan saling berkaitan bagaimana polisi di dalam pemolisiannya ini bisa menunjukkan kualitas kerja yang presisi atau profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Maka konteks ini basisnya pada moralitas dan literasi agar polisi di dalam pemolisiannya sesuai dengan keutamaannya, yaitu pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Dan ini bisa diselenggarakan atau dilaksanakan dengan profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Jadi kita semua berharap bahwa tadi yang saya katakan, kita semua akan menunjukkan atau melihat keutamaan pada polisi dalam pemolisian. Pemolisian ini adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa, ini untuk menunjukkan bagaimana polisi ini bisa profesional, cerdas, bermoral, dan modern pada upaya-upaya kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena polisi ini sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Konteks ini tentu merupakan banyak hal yang harus dilakukan, yaitu pada ranah birokrasi tentu akan berkaitan dengan masalah pemimpin dan kepemimpinannya di semua lini. Kaitan dengan administrasi, yaitu bisa mencakup pada prinsip-prinsip manajerial, baik itu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Kemudian kaitannya dengan upaya pembinaan sumber daya manusia sebagai aset utama Polri. Yang keempat, kaitan capacity, yaitu upaya-upaya inovasi dan kreativitas yang dilakukan. Sehingga semua menunjukkan ada pergerakan. Dan di ranah masyarakat adalah bagaimana untuk bisa membangun kemitraan, baik secara soft power dan smart power. Kedua, juga kaitannya dengan upaya-upaya pelayanan kepada publik yang berkaitan dengan pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Semua ini diharapkan di era digital atau era kenormalan baru, diharapkan ini bisa berkualitas prima, yaitu cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Kita semua memahami bahwa harus dikerjakan secara proaktif dan problem solving, yang mengutamakan upaya-upaya pencegahan. Apapun yang berkaitan pencegahan penyimpangan, pencegahan kejahatan, ataupun pencegahan agar bagaimana keteraturan sosial ini bisa ditunjukkan. Karena pada konteks ini kita semua menyadari bahwa polisi di dalam menegakkan hukum ini membangun peradaban. Karena polisi menegakkan hukum adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Yang kedua, kaitannya adalah bagaimana untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Selanjutnya adalah bentuk perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada para korban dan para pencari keadilan. Dan ini merupakan suatu bagian upaya untuk membangun budaya tertib supaya ada kepastian dan juga merupakan bagian edukasi. Inilah yang dikatakan bahwa bagaimana polisi menegakkan hukum ini bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Dan tentu kita akan terus membangun jejaring atau networking dengan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga kita semua menyadari bahwa keteraturan sosial merupakan bagian
penting untuk bisa mewujudkan masyarakat yang demokratis, yaitu berbasis pada supremasi hukum, mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan, akuntabel, dan kita semua berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta ada pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian. Ya, kalau tadi saudara mendengar bahwa kita ada kemitraan dengan ada networking, berarti semua pihak. Jadi ini keterbukaan. Jadi artinya kita semua sebagai anak bangsa sadar bahwa polisi ini menjaga sistem-sistem nasional agar ada suatu upaya bagaimana polisi dengan masyarakat, dengan para pemangku kepentingan, baik itu dari pemerintah, dari DPR, dengan media, dengan NGO, dari masyarakat yang lainnya, kita semua bisa bersama-sama berdialog untuk mencari akar masalah dan menemukan solusinya. Karena kita semua tadi katakan bahwa sebagai bangsa beradab, bangsa yang demokratis, tentu ini dialog. Reformasi birokrasi ini juga merupakan dialog suatu peradaban. Karena mau tidak mau, kita semua harus menjaga agar bangsa ini tetap bisa berdaulat, berdaya tangkal, dan mampu berdaya saing.